semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Walaupun kita masih beribadah dari rumah, tapi adik-adik tentunya semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau mendengarkan sapaan dari Preses Distrik 8 DKI Jakarta. Anak-anak sekolah minggu, kami mendengar berita kabar baik, banyak perkembangan anak sekolah minggu yang ada di DKI Jakarta ini. Karena itu terimalah salam kami dari pengasuh, dari pelayan-pelayan, dan juga dari saya sebagai Preses AKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Karena itu terimalah selamat hari Minggu dari kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik adik-adik, hari ini tema minggu kita adalah Yesus Gembalaku yang baik. Karena itu kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Marta Tahuak Manuki. Musik. Sekarang adik-adik semua boleh duduk kembali karena kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji-Mu ya Tuhan di pagi hari yang indah ini, karena berkat Tuhan yang kami rasakan hingga pagi ini, kami boleh bangun dari pembaringan kami dan kami siap dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di rumah kami, hadirlah Tuhan di hati kami, semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, supaya kami dimampukan melalui Roh Kudus-Mu untuk memahami firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapa yang masih mau memuji Tuhan? Saya. Semua tentu adik-adik mau memuji Tuhan. Karena itu kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu.
Boleh duduk kembali karena kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Dan hari ini adalah hukum Taurat titah ke-6. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. sampai demikian pembacaan hukum Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah sekarang adik-adik boleh berdiri lagi, kita mau memuji Tuhan. Aku bahagia. Musik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Baik adik-adik, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah sekarang adik-adik kita akan membaca epistel atau ayat bulanan di bulan September, yaitu dari Lukas 14 ayat 13. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Baik adik-adik, kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Baik semua adik-adik, berdiri lagi, kita memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Baik adik-adik, semua adik-adik lipat tangan, tutup mata karena kita mau pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan siapa? Saya! Firman Tuhan kita nanti akan disampaikan oleh Inang Pendeta Melva Boru Simangunsong. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi, Tuhanlah Gembalaku. Musik. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang membimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia selalu, selalu. Saya mau mengikut Dia. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu online HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami, terlebih seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang pada saat ini kami masih harus tetap beribadah dari rumah masing-masing. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, terlebih seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu, supaya mereka boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi firman Tuhan pada hari ini, diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Mari kita sama-sama membaca. Inang membaca dari sini, adik-adik semuanya membaca dari rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita berjumpa lagi. Namun biasanya kalau Inang menyampaikan firman Tuhan, Inang membawa teman yang bernama Dombi dan Debo. Tapi saat ini Inang tidak mengajak mereka, karena Inang membawa teman yang lain. Mau tahu siapa? Ini dia. Saat ini Inang membawa sebuah boneka. Tahu kan ini boneka apa? Benar, ini boneka domba. Tadi firman Tuhan yang menyapa kita, apalagi kalau kita baca di judul perikopnya, di pasal yang ke-10, itu berjudul Gembala yang Baik. Nanti kita lihat di belakang, ini ada gambar bagaimana seorang gembala. Ketika dikatakan gembala, secara otomatis pasti ada kawanan-kawanan yang digembalakan. Nah,
Gembala yang dimaksud di sini adalah gembala domba. Gembala ini memiliki kawanan domba. Nah, gembala ini tadi sudah dikatakan di sini, dia akan menjaga domba-domba yang dia gembalakan. Ketika dombanya ada yang tersesat, maka gembala ini dengan gadanya akan menarik leher domba itu. Ayo balik lagi ke barisanmu. Ketika ada serigala yang mengancam, seperti tadi yang dikatakan di ayat yang ke-12, kalau dia adalah gembala yang baik, maka gembala ini akan menjaga seluruh kawanan dombanya, dan dia akan mengusir jauh serigala-serigala yang akan memakan domba-dombanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kenapa kita saat ini membicarakan tentang gembala yang baik? Tahu nggak siapa gembala yang baik? Ada yang tahu? Ayo tunjuk tangan siapa yang tahu. Siapakah gembala yang baik? Iya benar. Gembala yang baik adalah Yesus Kristus. Dan kita adalah sama seperti boneka ini. Kita adalah domba-dombanya. Kalau kita adalah domba-dombanya, berarti kita harus mengenal suara Yesus Kristus. Kalau kita domba yang baik, maka setiap apapun yang disuruh oleh gembala kita, maka kita akan mematuhinya. Contohnya, ayo kita pergi makan. Maka domba-domba ini akan pergi makan. Ayo kita pergi ke sungai, ke pinggir sungai kita akan minum. Maka domba-domba ini juga akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh gembalanya. Begitu juga dengan kita. Tuhan memerintahkan kepada kita, kita adalah domba-dombanya, bagaimana supaya ayo kita hidup di dalam Tuhan. Jangan berbohong. Anak sekolah minggu itu harus rajin belajar, harus patuh kepada orang tua, harus betul-betul bersungguh-sungguh menunjukkan dia adalah domba yang baik. Ketika Kristus sebagai gembala kita sudah memerintahkan demikian, maka kita sebagai domba-domba yang baik, anak-anak sekolah minggu yang baik, maka kita akan mematuhinya. Melalui siapa? Orang tua berkata kepada kita, ayo Butet, Uco, mari kita belajar. Ayo siapkan segala tugas yang diberikan dari sekolah. Maka kalau kita adalah domba-domba yang baik, kita akan menjawab, siap Mak, siap Pak, kami akan belajar. Siap Mak, siap Pak, tugas sudah diselesaikan dengan baik. Seperti itulah domba-domba yang baik. Karena itu, melalui khotbah ini, kita semua punya boneka domba kan di rumah? Bagaimana kalau kita melihat domba? Oh iya, domba ini adalah yang digembalakan oleh Kristus, supaya dia tidak tersesat, dia tidak dimakan serigala. Begitu juga kita, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita juga selalu dijaga oleh Kristus, supaya kita tidak dimakan oleh serigala. Serigala yang dimaksud di sini siapa? Iblis. Iblis itu sangat jahat. Dia selalu menggoda anak-anak sekolah minggu. Ayo berbohong. Dia menggoda anak sekolah minggu. Jangan patuhi orang tuamu. Inilah serigala, itulah iblis. Tetapi kalau kita menjadi domba yang baik, sorry, sana kau iblis. Kami tidak mau jadi anak nakal. Oke adik-adik sekolah minggu? Ya, jadi khotbah hari ini kita menjadi domba-domba yang baik. Karena Kristus adalah gembala yang baik. Nah, sekarang Inang punya aktivitas. Nah, ini dia. Ini adalah topi domba. Kenapa ada topi domba di sini? Nah, firman Tuhan hari ini adalah memiliki tema Yesus adalah gembala yang baik. Tadi kita sudah baca, Yesus sebagai gembala yang baik, dia akan menjaga seluruh kawanan dombanya. Siapa domba-dombanya? Kita semua. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah adalah domba-domba dari Yesus Kristus. Nah, aktivitas kita hari ini, kita membuat segala sesuatu, contohnya topi domba, topeng domba, atau hiasan kreativitas yang dibuat di dalam kertas gambar yang berbentuk domba. Kenapa? Karena kita supaya ingat,
oh iya, kita adalah domba-dombanya Kristus. Kristus Yesus adalah gembala yang baik. Kristus Yesus selalu menjaga kita sebagai domba-dombanya dengan baik. Jadi, aktivitas kita, adik-adik di rumah bisa membuat demikian. Nih, Inang punya topi domba. Seperti ini. Jadi, kalau mau tahu cara membuatnya, ini Inang buat dari karton. Kemudian, ini kapas. Nanti bisa minta sama mamanya, Mama bagi dong kapasnya, Kakak bagi dong kapasnya. Tinggal ditempel deh. Berbentuk seperti ini. Karena domba kalau kita tahu kan, bulunya itu bisa membuat baju, membuat wol. Nah, begitu juga ini kita bisa tempel-tempelin. Kita buat ada kapasnya juga di kepalanya. Nah, ini contoh salah satu aktivitasnya. Kita membuat topi domba. Aktivitas yang lain kita bisa membuat topeng atau yang lainnya. Jadi aktivitas anak sekolah minggu di tema minggu kita hari ini yaitu Yesus Gembala yang baik. Yesus Gembala yang baik yang selalu menjaga kita domba-dombanya. Aktivitas ini dilakukan oleh Horong 1, Horong 2, dan Horong 3. Semuanya kita membuat kreativitas tentang domba. Bisa? Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus karena Engkau masih memberkati kami. Terlebih lagi Tuhan, di minggu ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, bagaimana Kristus menjadi gembala yang baik bagi kami. Kami adalah kawanan domba Tuhan. Anak-anak sekolah minggu adalah domba-domba kecil Tuhan, yang senantiasa Tuhan jaga supaya anak-anak sekolah minggu-Mu semuanya tidak tergoda oleh goda-godaan si jahat yang ingin membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan kami Yesus Kristus berkati selalu seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu dari Horong 1, 2, dan 3 yang sampai saat ini mereka harus beribadah dari rumah, belajar dari rumah. Biarlah mereka betul-betul memanfaatkan waktu mereka dengan baik. Jangan sampai Tuhan mereka bermalas-malasan, karena ini adalah kesempatan yang betul-betul harus mereka pergunakan dengan baik, sehingga mereka betul-betul boleh memiliki bekal yang baik di dalam pendidikan mereka untuk meraih masa depan mereka. Berkati seluruh orang tua mereka, berkati opung mereka, bahkan kakak dan adik mereka semuanya, supaya senantiasa mereka sehat, terjauhkan dari segala musibah mara bahaya, terlebih virus corona. Tuhan kami Yesus Kristus, ampuni segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, karena adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kita mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala adik-adik, gembala kita semua. Karena itu kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan, kita bernyanyi, Tuhan Kau Gembala Kami. Musik. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Baik adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, maka adik-adik nanti boleh melihat semua aktivitas yang akan dilakukan atau dikerjakan untuk minggu depan. Dan kami berterima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang sekarang. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, tenang-tenanglah, tenang-tenanglah, tenang-tenanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-tenanglah, senang-tenanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. In the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When
dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus Christus family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus Christus family, happy, happy home, happy, happy home. Di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Saya akan menceritakan pertolongan Tuhan Yesus selama masa pandemi yang luar biasa ini. Karena Tuhan masih memberikan kesehatan dan sukacita walau tidak bisa beribadah di gereja, tetapi masih bisa ibadah di rumah dengan tetap berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus. Kita akan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Perlindungan Tuhan semasa corona bagi saya bersyukur kepada Tuhan karena orang tua saya masih bisa bekerja sampai saat ini. Karena banyak di luar sana orang tua yang dipecat atau di PHK karena corona. Saya bersyukur karena saya masih bisa belajar walaupun daring. Saya bersyukur karena saya masih bisa beribadah walaupun lewat online. Dan perlindungan Tuhan yang paling baik buat saya adalah Tuhan masih memberikan saya nafas kehidupan sehingga saya dapat beraktivitas sampai saat ini. Semoga corona ini cepat selesai. Amin. Terima kasih. Saat masa-masa pandemi virus corona seperti ini, bukan berarti Tuhan tidak melindungi kita. Tuhan selalu melindungi kita. Ya, walaupun sekolah minggu di rumah, sekolah di rumah, hiburan hanya seadanya saja, seperti menonton dan lainnya. Tapi Tuhan, contohnya apa sih yang melindungi kita? Pertama, kesehatan. Pada saat ini, virus corona itu sangat berbahaya menyerang paru-paru. Namun Tuhan tetap memberikan kita kesehatan. Saya sendiri, Kori sehat, Papa sehat, Mama sehat, adik sehat, begitu juga dengan kalian kan? Nah, Tuhan selalu melindungi kita. Yang pertama itu kesehatan. Dan yang kedua, Tuhan melindungi kita dari mara bahaya loh. Nah, sampai saat ini contohnya saya sehat, saya tidak ada luka, saya masih bisa bergerak, saya masih bisa berdiri di sini menjelaskan perlindungan Tuhan kepada kita. Berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih bisa diberi kesehatan di masa corona. Ini kita masih bisa belajar dari rumah lewat online. Masih bisa ibadah di rumah. Dan kita selalu semangat. Kita harus cuci tangan dan pakai masker. Dan kita tidak boleh ke tempat umum.
dan kita tidak boleh yang banyak orangnya, dan kita harus jaga jarak sama orang. Ini semua terjadi karena campur tangan Tuhan, dan kita harus selalu mengucap syukur. Terima kasih. Di masa corona kita harus banyak mengucap syukur karena masih diberi kesehatan, bisa berkumpul bersama keluarga, dijauhkan dari sakit penyakit, masih bisa belajar di rumah lewat online, bisa ibadah dari rumah dan Tuhan memberikan kesehatan buat papa, mama, dan adik. Semua keluarga kami, kita harus rajin cuci tangan menggunakan sabun, dan ketika kita keluar memakai masker dan menjaga jarak. Terima kasih. Di masa corona saya bisa sekolah di rumah, ibadah di rumah. Tuhan juga memberikan kesehatan buat mama, papa, dan kakak. Seluruh keluarga saya. Shalom. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama pandemi corona. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Jauhkanlah kami dari segala macam penyakit. Lindungilah kami selalu Tuhan. Terima kasih. Tentang perlindungan Tuhan di masa corona. Terima kasih buat Tuhan, selama di masa corona Tuhan memberi kesehatan. Saya bisa tetap sekolah di rumah dan bisa ibadah di rumah. Dan Tuhan memberikan kesehatan buat mama, papa, dan adik, dan juga semua keluarga kami. Terima kasih. Shalom. Saya bersyukur karena mama papa saya bisa bekerja. Saya bersyukur karena saya masih bisa ibadah walaupun lewat online. Saya masih bisa melakukan apa saja, tapi saya tidak boleh keluar-keluar. Saya tidak boleh keluar-keluar, nanti ada virus corona. Jadi kalau saya ingin keluar-keluar, harus ada hal yang penting. Kalau ingin keluar-keluar, Saya sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi saya, pertolongan hidup, dan menjauhkan saya dari virus corona, dan memperlambat jangka kerja orang tua saya. Terima kasih Tuhan. Amin. saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya dan semua keluarga saya sudah diberikan Tuhan kesehatan. Terima kasih. Tapi sebelum itu, tema hari ini adalah Tuhanlah pelindung kita. Pada masa COVID hari ini, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kami berdua yakin, pasti kalian semua sangat khawatir tentang pandemi COVID-19 ini. Tapi kalian jangan khawatir, karena terutama kita harus berdoa kepada Tuhan agar badai ini bisa berlalu, agar kita bisa ke gereja bareng-bareng dan sekolah minggu bersama-sama. Dan kita harus melaksanakan protokol kesehatan, terutama harus mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker, dan harus stay home terutama. 19. Karena COVID-19, dari bulan Maret saya pun tidak sekolah. Saya pun bersedih. Gereja pun juga harus online. Tetapi berkat Tuhan sampai sekarang saya tetap berbahagia karena saya masih bisa sehat selalu dengan keluarga. Terima kasih.
kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata yang terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memenuhi keinginannya. Terima kasih, amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gelak dol. Saya laskar Kristus, siap gelak dol. Saya tidak pasukan jalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.